Negeri Ayodhya dahulu dikalahkan oleh Rahwana, dan rajanya Prabu Banaputra tewas. Disusul kemudian dengan tewasnya Begawan Ramatmeja, adik almarhum Prabu Banaputra yang juga menjadi menantunya. Dan kemudian menyusul tewasnya pula Burung Sempati, sahabat karib sang pendeta. Maka Dewi Sukasalya, janda mendiang istri Begawan Ramatmeja itu, kemudian diperistri oleh Prabu Dastarasta. Prabu Dasarata, adik sepupu mendiang Prabu Banaputra. Hal itu telah terjadi sesudah Rahwana berhasil ditipu, diberi Dewi Sukasalya palsu yang berasal dari bunga layu dari gelung sang putri. Dewi Sukasalya palsu itu kemudian mati mendadak di tempat tidur waktu akan disanggama oleh Rahwana. Rahwana menjadi marah sekali waktu itu, sehingga ia akhirnya menyerang Kaindran. Dasarata kemudian memperistri Dewi Sukasalya yang berlindung padanya sesuai pesan mendiang suaminya Begawan Ramatmeja, dan juga sesuai dengan pesan dewa. Waktu Dasarata dinobatkan menjadi Raja Ayodhya, banyak dewa memerlukan turun dan merestui karena Dewi Sukasalya akan melahirkan seorang kesatria, penitisan Batara Wisnu sejati, sedangkan Prabu Dasarata akan menjadi ayahnya. Lakon itu ada di lakon Arjuna Sasarbahu. Rakyat Ayodhya yang tadinya mengungsi ke hutan-hutan dan gunung-gunung untuk menghindari kekejaman raksasa-raksasa Alangka yang menduduki negeri mereka, berangsur-angsur kembali ke tempat masing-masing. Keamanan di Ayodhya dengan demikian pulih kembali, berhubung mendiang Prabu Banaputra tidak meninggalkan seorang putra, kecuali hanya seorang putri Dewi Sukasalya. Maka Raden Dasarata yang telah memperistri Sukasalya segera dinobatkan menjadi Raja Ayodhya. Dewi Sukasalya sendiri berparas sangat cantik, mengalahkan kecantikan para bidadari surga. Rakyat seluruh negara merasa sangat berbahagia mendapatkan seorang raja yang sangat bijaksana, bersifat mengayomi, dan menjadi kekasih Batara. Seluruh bala tentara Ayodhya menyatakan sumpah setia padanya. Banyak raja-raja yang tunduk padanya, yang menganggap sang Prabu sebagai ayah sendiri. Banyak raja yang tanpa dipukul dengan perang telah menakluk, tunduk karena sikap kependetaan sang Prabu. Pada suatu hari Begawan Wasista dipanggil menghadap raja di istana. Pendeta ini segera datang. Ia adalah pendeta Linuwih, mengatasi kepandaian dan kebijaksanaan pendeta-pendeta yang lain. Kedatangannya disambut dengan gembira dan ramah sekali oleh sang Prabu sendiri. Begawan Wasista langsung dibawa masuk ke sanggar pemujian, tempat raja bisa memuja kepada Batara. Kepada sang pendeta disampaikan maksud raja memanggil ialah bahwa raja ingin sekali segera mendapatkan seorang putra. Mendengar ini Begawan Wasista
segera melakukan persiapan seperlunya. Sesaji yang berupa segala macam buah-buahan diatur rapi dalam sanggar. Berikut segala macam bunga indah dan kayu-kayu wangi dengan dicampur madu arang dimulai dibakar sehingga menimbulkan asap mengepul yang berbau wangi. Begawan Wasista segera bersembahyang meminta kepada Bathara agar Sang Prabu mendapat berkenan memperoleh seorang putra titisan Bathara Wisnu sejati yang kelak menggantikan ayahnya menjadi raja.